Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya di playlist phishing. Sebelumnya kita telah belajar apa itu phishing, teknik-teknik yang ada di phishing itu apa aja. Nah, di sini kita akan praktek ya. Di sini yang pertama-tama kita akan praktek melakukan analisa secara manual. Di sini kita akan menggunakan room dari TryHackMe itu adalah phishing analysis tool. Nah, tapi di sini kita tidak akan menggunakan tools-nya ya atau alatnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau langsung ke tools-nya, itu ada di email header analysis itu ada message header. Ini untuk tampilannya seperti ini. Terus ada message header analysis itu seperti ini adalah tampilan dari websitenya ya. Terus ada IP dan URL reputation analysis. Di sini itu bisa menggunakan IP info. Nah, ini tuh sebenarnya udah saya coba semua guys ya. Ada yang URL scan.io, terus IP domain dan reputation center ini juga pernah saya coba. Nah, untuk apa? Yang paling bagus itu menurut saya itu adalah ya ini, Talos Reputation Center ini sangat bagus. Nah, tapi di video kali ini kita akan belajar menganalisanya secara manual ya. Itu biar kita paham gitu, apa yang perlu kita analisa. Gitu. Header itu apa gitu kan. Nah, terus ada email body analysis, ini juga ada. Bentar ya. Ini juga pakai virus total pun juga bisa sih. Tapi kalau udah mendapatkan hash ataupun file yang ada di dalam phishing tersebut gitu ya. Nah, langsung aja kita akan coba analisa secara manual ya. Di sini saya akan mengerjakan di task 7 ya. Your account is on hold. Akun Anda ini ditangguhkan ya. In this scenario you are a level 1 SOC analyst. Jadi di sini itu kita akan berperan sebagai SOC analyst as the first line of defense. Jadi kita adalah garis pertama dari sebuah pertahanan cyber. Oke, di sini kita translate terlebih dahulu ya teman-teman biar lebih mudah difahami. Mana translate? Oke, selanjutnya ini ya. Kita harus mengidentifikasi phishing dan email spam yang dilaporkan oleh pengguna akhir. Dalam tugas-tugas berikut, kita akan masuk ke peran itu dan menganalisis beberapa email mencurigakan yang telah dieskalasi oleh rekan kerja. Nah, tujuannya itu adalah untuk meninjau setiap email dengan cermat, mengekstrak indikator utama, dan mengidentifikasi tanda-tanda aktivitas berbahaya. Untuk memulainya, kita klik tombol mesin ini ya, kita udah memulainya. Terus di sini kita akan melakukan penyelidikan dengan meninjau header dan isi email dan terapkan teknik analisis yang tercakup di seluruh ruangan ini ya. Jadi filenya itu adalah ini phis3cache1.yml. Nah, untuk catatannya itu domain URL dan alamat IP yang direferensikan dalam tugas ini telah menghosting konten berbahaya nyata dan mungkin masih menimbulkan risiko. Jangan mengakses atau berinteraksi dengannya di luar lingkungan lab yang dikendalikan. Jadi kita akan bermain di lingkungan aman ya, nggak akan kita coba di laptop kita langsung. Oke, kita akan buka filenya, kita buka pakai Thunderbird. Kita akan analisa secara manual ya, tidak menggunakan tool ya. Ini itu akan mengasah skill analisa kita, pemahaman kita akan lebih dalam gitu untuk menganalisa sebuah kejadian phishing gitu ya. Gitu. Tool itu adalah untuk mempersingkat gitu ya. Jadi kita kan baca nih ya from dari siapa, untuk siapa, subjeknya apa gitu ya. Terus message-nya itu apa gitu. Tool itu hanya untuk membantu kita ya. Untuk logikanya itu dari kita sendiri gitu. Oke, merek terkemuka apa yang
disesuaikan untuk ditiru oleh email ini. Nah, di sini kita baca nih emailnya ya. From Netflix. Nah, ini jelas ya dari Netflix. Oke, di sini saya sudah mengisinya dan jawabannya benar itu Netflix. Terus berdasarkan header email, siapa penerima yang dituju untuk pesan ini. Nah, siapa nih penerimanya? Yaitu adalah kalau ada from itu ada to ya. To ini adalah penerimanya. Adalah redacted.yahoo.com. Nah, di surat tanda bergunakan ini ya tanda panah. Nah, apa itu alamat IP? Ini translate-nya ini agak ngawur ini. Di surat tanda pergunakan ini ya apa itu alamat IP, view, message, source, receive. Nah, di sini di Thunderbird itu ada fitur yang namanya more. Nah, nggak di Thunderbird aja sih, teman-teman. Di email di Gmail itu pun juga bisa. Klik kanan view source itu juga bisa. Nah, di sini kita more, kita view source. Nah, teman-teman nggak usah bingung gitu ya untuk baca seperti ini. Ini kan banyak banget ya. Gitu. Nah, gunanya analisa manual yaitu mengasah analisa kita gitu ya. Kalau kita tempelkan ini semua ke ini ya, ke tools-tools yang bisa menganalisa email otomatis itu uh, informasi yang berharga itu akan lebih cepat didapatkan gitu. Tapi kan kita harus paham dulu nih gitu apa yang penting dari sebuah email tersebut gitu. Makanya kita akan belajar analisa secara manual terlebih dahulu gitu ya. Bentar ya, mungkin ada analisa. Saya pernah coba banyak guys. Nah ya seperti ini pokoknya. Receiving host, terus ini akan lebih mudah dibaca ya daripada log yang seperti ini. Nah tapi kita yang pertama-tama kita akan menguatkan analisa secara manual kita terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita next. Kita lanjutkan tadi ya di surat tadi digunakan. Oke, apa alamat IP-nya? Gitu. Di sini teman-teman udah dikasih bocoran ya. Di sini jawabannya itu ada di receive from. Gitu. Receive from. Nah, teman-teman baca nih. Nah, di atas ini ada receive from 10 197 37 234. Nah, ini adalah jawabannya, teman-teman bisa klik di sini. Oke, nah di sini sorry ya. Lihat di bidang di sumber pesan apa yang akan Anda anggap sebagai domain yang diminati berdasarkan bidang ini. Di sini kita juga udah diarahkan ya di bagian return path. Teman-teman cara Ctrl F. Nah, di sini teman-teman cari return path. Oke, nggak ada ya. Kita coba return aja. Nah, ini ya return path tulisannya seperti ini. Return path itu ada di postmaster e-techno.xyz. Nah, di sini udah benar. Ini itu adalah alamat IP sumbernya adalah domain of e-techno.xyz. Oke. Kita selanjutnya akan menyelidiki tombolnya. Kita balik ke pesannya. Nah, kita akan menyelidiki tombol update account now ini ya tanpa kita sebenarnya sih bisa guys kita cek ini itu redirect kemana ya, tapi kan di sini lingkungannya juga udah aman ya di lab TryHackMe. Nah, kita bisa klik ini ya, apa itu URL yang dipersingkat gitu pertanyaan. Nah, kita klik. Nah, jawabannya apa teman-teman? Yaitu adalah ini adalah URL yang dipersingkat ya, TCO HTTP TCO. Ini sebenarnya bentar kita ulang lagi.
Ini ya TCO YUXF ZM8KPG, ini tanda tanya MP sama dengan 1. Ini adalah jawabannya. Nah, sebenarnya kasus-kasus di phishing itu sangat banyak sekali ya. Ini ada perbarui detail pembayaran, ya seperti ini. Ini pakai AnyRun ya. Tuh ini saya tunjukkan toolsnya. AnyRun ini run. Ya teman-teman, ini disuruh login terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen coba silakan aja gitu. Ini ya tool yang uh, sangat membantu lah pokoknya. Oke, di sini adalah di room saya phishing tool analysis. Ini itu adalah sebenarnya room untuk belajar cara menggunakan tools untuk menginvestigasi atau menganalisis sebuah phishing ya. Tapi di sini lagi dan lagi kita akan belajar secara pelan-pelan. Kita akan belajar memperdalam analisa kita secara manual ya. Gitu. Percuma guys, kalau kita pakai tools ya atau alat bantu, kalau kita nggak ngerti ya apa yang kita inginkan ya, apa informasi yang berguna ya, apa informasi yang membantu kita menyimpulkan bahwa ini itu adalah serangan phishing atau enggak. Makanya kita akan belajarnya itu manual seperti ini ya. Mungkin next video kita akan coba beberapa tools ya. Nah, nih saya kasih sedikit materi lagi ya. Di email itu sebenarnya itu ada yang namanya itu DKIM, SPF sama DMARC. Tuh, ini kita coba cari ya. Ada enggak ya? DKIM. Nah, ini ya. DKIM, SPF sama DMARC. Ini itu sangat penting di email sebenarnya, teman-teman. Nah, mungkin nextnya bisa kita bahas ya. Kalau enggak, kita akan coba tools terlebih dahulu. Teman-teman mungkin boleh start duluan ya untuk pengertian DKIM itu apa, SPF itu apa, DMARC itu apa. Nah, dari ketiga ini itu saling bergantungan. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Jika teman-teman itu bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.